Jangan jadikan perbedaan mazhab menjadikan perpecahan di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Alfat seantero jagat dimanapun berada, muslimin muslimat, mukminin mukminat, saudaraku sebangsa setanah air yang kami hormati. Kami terus ingin memberi pengetahuan agar kita ke depan tidak terjadi permasalahan di masyarakat. Karena saya terinspirasi membuat video ini diawali dengan bagaimana saya dianggap orang yang anti NU, padahal saya tidak ada statement atau perbuatan yang menunjukkan bahwa saya anti NU. Saya pahami, kemudian saya muhasabah diri sendiri, apa yang saya sudah lakukan, apa yang saya sudah statementkan. Saya saat ini kalau boleh memberi kesimpulan adalah karena mungkin dari 2014, 2019, 2024 saya pilihan politiknya beda dengan kebanyakan orang. Saya kira saya berpihak kepada pihak yang berbeda dengan orang lain adalah itu hak demokrasi dan itu dilindungi oleh undang-undang di negeri ini. Tapi ya itu sudahlah, itu sebuah resiko, kita harus siap semuanya ya. Dan kita lanjut, kita ingin bagaimana coba kita agar tidak gampang menuduh orang lain tuduhan-tuduhan negatif tentang dalam berakidah, tentang dalam pemahaman dalam beragama ya. Saat ini banyak orang tidak paham tapi menuduh, nyerang negatif ke sana kemari. Inilah yang mengakibatkan perpecahan di masyarakat. Saya kira beda ya antara politik dengan agama. Kalau politik kita diatur oleh undang-undang negara, kalau kita beragama diundang oleh kaidah agama. Maka kita jadi orang yang cerdas saja. Jangan sampai kita gampang terprovokasi karena perbedaan politik. Di satu sisi ada yang tidak mau agama itu diwarnai, politik tidak diwarnai dengan agama, ada yang tidak mau, ada yang memahami bahwa agama harus mewarnai dalam kehidupan berpolitik. Maka saya kira adalah yang terpenting aktualisasi. Bagaimana kita bisa mengaktualisasikan pemahaman kita untuk melandasi dalam kegiatan apapun kita. Dalam status sosial kita apapun, kalau kita ingin selamat dunia akhirat, maka kita harus dengan landasan agama. Agama yang kita anut adalah Islam. Dan saat ini Islam di Indonesia adalah semoga sampai hari kiamat ya, mayoritas di negeri ini. Oleh karena itu marilah kita menjaga kemajemukan dalam kebinekaan tunggal ika yang ada di negeri ini. Kalau kita berhubungan dengan orang yang berinteraksi dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita, maka Al-Quran sudah memberi petunjuk. Lakum dinukum waliyadin. Ya, kemudian ada itu, saya lupa, tapi depannya ada wala tasubbu itu ya, yang kalau tidak salah surat Al-Baqarah, kalau tidak salah ya. Intinya adalah kita jangan menghina Tuhan, keyakinan orang lain. Ya, kemudian apalagi kalau kita menjaga keharmonisan antara kita yang sesama Muslim, maka itu ada koridornya, yaitu lana a'maluna walakum a'malukum. Jangan jadikan perbedaan mazhab menjadikan perpecahan di antara kita. Saat ini perkembangan zaman semakin pesat. Bagaimana dulu di Indonesia ini yang subur hanyalah NU dengan Muhammadiyah. Tapi dengan perkembangan zaman ini masuklah pemahaman, mungkin Salafi dari dulu ada, tapi ramenya itu baru saat-saat sekarang. Kalau kita mau mengayak apa sih perbedaan antara NU dengan Muhammadiyah dan Salafi,
Saya kira kalau kita rangkum, kalau kita kemas di dalam pengetahuan yang didasari pengetahuan yang luas, maka insya Allah akan baik-baik saja. Kadang-kadang kita itu yang menyebabkan kita perpecahan, yang menyebabkan kita permusuhan adalah pemahaman yang minim, seolah-olah kita merasa yang paling luas pemahamannya. Maka gampang mudah menyalahkan orang lain dan lain sebagainya. Saya sekali lagi merujuk kepada apa yang disampaikan Gus Baha. Salafi ada kelebihannya. Bahkan mohon maaf ya, kalau di Indonesia rata-rata kalau orang NU mengatakan Salafi, Wahabi lah. Gus Baha mengatakan bahwa Wahabi pun ada kelebihannya. Bagaimana ia menjaga Haramain. Kemudian Gus Baha juga menghormati yang lain, yang Syiah. Syiah juga ada kesamaan dengan kita sebagai orang Nahdiyin. Ya, maka saya kira dengan pemahaman-pemahaman yang luas untuk mengemas perbedaan ini, maka insya Allah kita di masyarakat tidak ada masalah. Ya, memang ada hal-hal yang substansi ya, memang kalau di dalam kita sebagai warga Nahdiyin menganggap ada hal-hal yang prinsip. Bagaimana tentang ayat-ayat yang harus ditakwil, kalau di Salafi tidak ada. Ayat mutasyabihat, kalau Nahdiyin, kalau orang NU, ulama-ulama NU itu mentakwil. Contoh, yadullahi fauqa aidihim. Ya, jadi tangan Allah di atas tangan mereka. Adalah apa? Adalah ditakwil, adalah kekuasaan. Sedangkan Salafi menganggap, Salafi atau Wahabilah terserah, kadang-kadang karena Salafi juga disebut Wahabi tidak mau. Tapi kalau secara ilmiahnya dia mengikuti Imam Wahab. Saya tidak mau memperuncing perbedaan itulah. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengemas perbedaan itu dengan ilmu pengetahuan yang luas agar kita di masyarakat tidak ada perpecahan. Ya, kalau Salafi menganggap bahwa itu tidak ada takwil, bahwa menganggap Allah punya tangan walaupun tangannya berbeda dengan makhluk, silahkan. Tapi jangan sekali-kali masuk ke kamar orang yang mempunyai pemahaman lain. Karena di Nahdiyin pemahamannya adalah itu adalah kekuasaan. Tangan dinisbatkan kekuasaan. Ya, tangan ditakwil, mohon maaf, ditakwil dengan kekuasaan. Jadi kita tidak menafsiri secara tekstual. Ya, kalau Salafi kadang-kadang itu bukan kadang-kadang lagi, memang mereka itu tekstual dalam menafsiri ayat mutasyabihat yang kita anggap mutasyabihat. Kan ada ayat muhkamat, ada mutasyabihat gitu ya. Kemudian apalagi? Kemudian kayak seperti ayat alal arsistawa ya. Itu dianggap bahwa Allah bersemayam di istawa, di arsy ya. Tapi kalau NU, kalau Nahdiyin itu tidak dianggap atau menafsirinya adalah menguasai. Menguasai aras, Allah itu menguasai aras. Itu di dalam akidah, perbedaan di dalam menafsiri, di dalam akidahnya. Kemudian yang spesifik lagi, yang benar-benar kentara perbedaan antara Nahdiyin dengan Salafi, dengan Wahabi adalah apa? Adalah ihsan, yaitu tasawuf. Wahabi, Salafi tidak mempelajari ilmu tasawuf. Bahkan kalau kita, kalau lebih detailnya gitu ya, kalau kita di pesantren-pesantren itu ada ilmu balaghah, ada mantik. Mungkin balaghahnya Salafi menggunakan, tapi mantiknya dia tidak mau, menganggap dia itu kalau belajar dengan ilmu mantik itu dianggap sesat karena mengajari orang berdebat. Tapi kalau kita itu bagaimana mempunyai ilmu mantik agar bisa berdebat dengan cara yang baik. Maka saya kira di bawah ini, di grassroots ya rata-rata itu, yang menjadi problematiknya itu adalah karena pemahamannya, mohon maaf, minim, tapi seolah-olah dia mempunyai pemahaman yang luas, akhirnya jadi bentrokan.
sedikit berbeda menganggap sesat yang sana, sedikit berbeda menganggap bid'ah yang sini, dan lain sebagainya. Sama-sama tidak ada yang mentakfiri. Saya punya teman salafi banyak, saya punya apalagi saya hidup di komunitas Nahdiyin, itu tidak ada penyesatan-penyesatan kepada orang yang memang tidak sesat. Dan kita sepakat bahwa takfiri adalah tidak boleh. Salafi pun saya tahu tidak mengkafir-kafirkan orang. Wahabi juga mungkin ada oknum atau apa itu bisa terjadi. Dan yang mempraktekkan takfiri adalah orang, mohon maaf, negara Islam Indonesia adalah yang terkenal dengan itu dulu Al-Zaitun dan lain sebagainya, dan pecahan-pecahannya gitu ya. Jadi mari kita dewasa dengan mengolah perbedaan ini agar kita tidak terjadi perpecahan di masyarakat. Kemudian apalagi dalam urusan berbangsa dan bernegara, Salafi itu menganggap bahwa demokrasi itu tidak ada ajaran di dalam Islam, menganggap bid'ah mungkin ya. Akan tetapi siapa yang jadi, walaupun mohon maaf, pemimpin itu zalim, pemimpin itu jair, kemudian dapat berkuasanya itu dari makar, maka ia harus, Salafi menganggap bahwa ia wajib taat kepada pemimpin yang ada. Nah ini ada kesamaan dengan ahlu sunnah, cuman bedanya ahlu sunnah tidak ada kata-kata makarnya. Jadi tidak boleh makar, siapapun yang terjadi, siapapun yang terpilih harus ditaati, harus diikuti aturan-aturannya, kemudian demokrasinya juga ikut andil. Kalau Salafi tidak mau andil. Kalau Salafi Wahabi itu tidak mau andil. Tidak mau andilnya bagaimana? Dia tidak mau memilih kontestasi pilpres atau legislatif, tapi dia mengikuti siapa yang terpilih. Tapi kalau Nahdiyin, kalau NU itu mau ikut berkontribusi terhadap demokrasi, dan yang terpilih pun diikuti, ditaati. Nah, ini ada kesamaan. Kesamaan yaitu wajib mengikuti ulil amri yang ada selama tidak memerintahkan maksiat. Ini ada kesamaan antara Salafi dengan Nahdiyin. Maka kita coba jangan sampai perbedaan-perbedaan ini jadi alat untuk memecah belah. Ya, sekali lagi kita pun kadang-kadang ada ya, kita dekat dengan siapa, kemudian merasa hebat, kemudian menghardik yang lemah, dan lain sebagainya. Itu menurut saya pun tidak benar. Kemudian kita meyakini keyakinan kita yang benar, kemudian kita membid'ah-bid'ahkan orang lain, juga itu salah. Maka ayo, waja'alnakum ummatan wasata. Kita jadi umat yang tengah-tengah, yang tawasud, yang tawazun. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Insya Allah dengan begini kita akan selamat dunia akhirat. Kita yakin bahwa ibadah kita harus mengikuti salah satu arba'atul madzhab, 4 salah satu dari madhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambal, Imam Hanafi. Silahkan ambil salah satu. Kalau kita mengikuti Imam Syafi'i. Kemudian apa? Janganlah kita nanti di masyarakat itu kalau beda dengan kita, karena kita merasa mayoritas, kemudian kita merendahkan yang lain dan lain sebagainya. Cobalah kita kalau boleh ya, kalau boleh kita masukkan, nggak usah usir-usir pengajian orang lain. Saya sepakat. Yang terpenting justru kita kalau mau membubarkan pengajian itu, lihat dulu kita masuk, ikuti kajian itu. Kalau kajian itu isinya ujaran kebencian, kemudian membid'ah-bid'ahkan keyakinan, pemahaman mazhab orang lain, maka ayo kita selesaikan dengan baik-baik. Pun kita harus caranya dengan baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Ya, jadi kita itu disuruh bertakwa kepada Allah dan berkata yang tegas, berkata yang santun, qaulan sadida. Berkata yang santun, tegas, dan tidak provokatif. Saya kira dengan kita memulai dari diri kita sendiri, bagaimana
kita berakhlak kepada siapapun, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah yang mulia dengan sesama manusia, insya Allah kita akan kondusif di masyarakat, di negeri ini yang kita cintai ini. Perbedaan politik jangan dijadikan melebar kepada ditarik-tarik kepada pemahaman madhab keagamaan. Saya mengalami sendiri ya, maka saya terinspirasi ingin membuat lanjutan video seperti ini agar kita tidak ada salah paham di masyarakat. Berbeda pilihan politik jangan dianggap negatif. Kan ini sudah diatur oleh negara bahwa memang negeri ini memberi ruang perbedaan. Negara memberi pilihan. Kita memilih salah satu. Nanti kalau kita sudah pilih salah satu, ya jangan kita dianggap yang negatif. Kita boleh menuduh orang lain negatif kalau kita sudah punya bukti, kemudian pilihannya itu tidak ditolerir oleh negara. Saat ini sudah, mohon maaf ya, sudah terlalu berlebihan. Di sini banyak membid'ah-bid'ahkan, di sininya juga kadang reaktif dan lain sebagainya. Maka saya kira ayo kita benar-benar praktekkan menjadi ummatan wasato. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Ya, jadi kita ayo jadikan kita benar-benar bisa mempraktekkan orang yang berada di tengah wasato, ya, di tengah bukan mengambil aman, akan tetapi di sini tengah untuk kondusivitas, tengah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Maka insya Allah dengan kita terus membuka ruang perbedaan kepada orang lain tanpa menyalahkan pendapat-pendapat orang lain atau manhaj atau mazhab orang lain, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Karena apapun ibadah kita, sebanyak apapun kita, kalau kita masih banyak punya penyakit hati, maka kita mohon maaf, itu berarti ada penyakit hasud. Kalau penyakit hasud, rumusnya itu adalah penyakit akhirat. Susah masuk surganya. Maka jangan sampai kita itu berlebihan dalam menyikapi perbedaan mazhab maupun perbedaan politik. Saya kira negeri ini memberi ruang bahwa membolehkan orang itu berbeda pilihan politik. Akan tetapi jangan sampai ditarik kepada perbedaan pemahaman dalam mengambil mazhab, baik mazhab akidah maupun mazhab fikih. Yang jelas kita punya kesamaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, kemudian nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Qur'annya, kitab sucinya juga sama, yaitu Al-Qur'anul Karim. Insyaallah dengan kita terus menjaga silaturahim seperti ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepada kita semua, dan setiap kita perpisahan akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita cintai seseorang karena Allah dan Rasul-Nya, maka ikuti teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan manisnya iman. Jangan merasa serba paling. Kalau orang merasa serba paling, maka itu adalah orang sombong. Jangan suka merendahkan orang lain. Ya, karena orang yang merendahkan orang lain, sejatinya itu adalah orang rendah. La ikroman illa karimun, la ahanan illa laimun. Orang yang suka memuliakan orang adalah orang mulia, orang yang suka menghina orang adalah orang hina. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.